kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Setelah memasuki dungeon itu, Beru bertanya, "Monars muda, kenapa kau memilih datang ke sini daripada pulang ke rumah?" Suho menjawab, "Aku ke sini karena ingin mencarikan tempat tinggal untuk keturunan Ragan. Kau tahu sendirilah Beru, dia sebatang kara, tak memiliki siapapun dan juga tempat tinggal. Jadi bukankah tempat ini lebih aman untuknya?" Lalu tiba-tiba pesan dari sistem muncul, di mana keturunan atau pewaris Ragan ingin Suho memberikan nama untuknya. Sejenak Suho berpikir nama apa yang cocok. Apa ya? Warna bulumu kan abu-abu. Bagaimana kalau kau kunamai Grey? Sontak serigala itu tersenyum senang atas pemberian nama tersebut. Lalu dengan kehendaknya, Suho memberikan sebagian dari Shadow Dungeon menjadi wilayah Grey. Spontan Grey yang bahagia langsung menandai tempat barunya dengan cakar-cakarnya. Sambil menatap serigala itu, Suho bertanya, "Beru, apa Grey bisa bertahan hidup di sini?" Beru menjawab, "Monars muda, dia adalah keturunan dari Ragan, Base of Monars. Jadi Grey pasti bisa memakan makhluk hidup, terutama monster." Untuk menguji apakah Grey bisa survive di tempat barunya, Suho meminta serigala itu menghabisi salah satu goblin yang sedang mengendap-endap. Dan tanpa menunggu lama, Grey mulai memburu goblin yang ada di wilayah barunya. Sedangkan Suho menonton keberingasan itu dari atas pohon. Untuk mengisi waktu luang, MC kita kemudian melihat hasil reward dari mengalahkan Brogy, di mana beliau mendapatkan gelar Wall Slaughter. Itu adalah gelar yang diberikan kepada hunter yang ahli menentukan serigala. Title ini juga akan meningkatkan 40% kekuatan Suho saat dirinya melawan monster tipe Beast. Kemudian Suho menceritakan kepada Beru bahwa dia mendapatkan quest, yaitu mencari para keturunan para Monars dan menjalin ikatan menjadi rekan satu tim. Merespon hal itu, Beru berkata, "Sistemmu berbeda dengan pendahulumu. Mungkin ini karena Jinwo sama telah merevisi sistem leveling untukmu, yaitu dengan menyingkirkan tujuan jahat yang ada dalam sistem sebelumnya. Asal kau tahu Monars muda, arsitek adalah sosok yang menciptakan sistem ini dan tujuannya untuk memaksa pertumbuhan ayahmu agar tubuhnya siap menjadi wadah dari situ Monars. Namun saat tujuan itu tercapai, harusnya jiwa ayahmu berhasil disingkirkan dari tubuhnya. Tapi malangnya, keinginan arsitek tak sesuai harapannya karena ayahmu berhasil mengalahkan tujuan dari sistem tersebut dan malah menjadi Shadow Monars itu sendiri." Mendengar penjelasan dari Beru, Suho salah memahami. Dia berkata, "Jadi Beru, saat ini sistem berjalan untuk membuatku menjadi Shadow Monars selanjutnya ya?" Beru menjawab, "Bukan begitu Suho sama. Di dunia ini hanya ada satu Shadow Monars. Jadi aku yakin sistem beradaptasi sesuai dengan keinginanmu dan menjadi arah penunjuk agar kau lebih cepat berkembang." Ketika mendengar penjelasan dari Beru, Suho jadi sedikit memahami tentang sistem yang ada dalam dirinya. Suho bergumam, "Setelah mendengar ucapan dari Beru, aku jadi agak paham kenapa kelasku di status window masih kosong. Walaupun statusku sudah banyak meningkat, bahkan mendapatkan banyak skill yang berguna, tapi aku merasa masih sangat lemah. Andaikan saja saat melawan Brogy, aku tidak dibantu Grey dan mendapatkan skill bond, ya, aku pasti sudah tewas waktu itu. Oh, benar juga. Jika quest yang diberikan sistem sesuai dengan tujuanku, maka aku harus segera menyelesaikannya. Lagi pula, aku masih memiliki cukup waktu untuk mencari keberadaan orang tuaku." Di situ Suho bertanya pada Beru, "Beru, apa kau sudah menemukan jejak Itarim pada memori ingatan Brogy kah?" Dan Beru menjawab, "Aku sudah mencobanya Suho sama, tapi aku tak melihat adanya jejak bahwa utusan Itarim mencuci otak Brogy. Namun aku melihat salah satu ingatan di mana yang membantu Brogy menciptakan Guild Hena adalah salah satu hunter dari Guild Reaper. Jadi kurasa jika kita mencari tahu soal guild itu, kita pasti menemukan lebih banyak tentang Itarim." Panel berpindah di sebuah ruangan Hunter Lemisung. Dia adalah salah satu anggota dari Guild Reaper. Di saat itu pula, beliau mendapatkan panggilan dari ketua guildnya, yaitu Lim Taegyu. Dalam via telepon itu, Lim berkata, "Oi, apa kau tak melihat berita hari ini? Aku yakin kau dalang di balik insiden Guild Hena." Lemisung menjawab, Aku tak mengerti sama sekali. Bukankah Hena hanya ada di kebun binatang ya?" Lim membalas, "Jangan alihkan topik pembicaraan Lim Min Chung.
Dan kenapa juga nada bicaramu sekarang jadi kurang ajar? Aku sebenarnya sudah tahu bahwa kau bekerja sama dengan Guild Hyena. Tidak lama lagi, asosiasi pasti akan segera tahu mengenai hal ini. Mungkin menurutmu, hukum di Korea tidak terlalu kuat untuk mengadilimu. Tapi asal kau tahu Lee Min-sung, kepala asosiasi bukanlah orang yang bisa kau pandang remeh. Jadi sebaiknya kau bereskan semuanya sebelum aku kembali. Setelah mengatakan itu, pemimpin Ghoul Reaper menutup telepon tersebut dan meninggalkan kebencian yang teramat dalam di jiwa Lee Min-sung. Lee Min-sung berkata, si keparat itu berani-beraninya dia menutup pembicaraan setelah meluapkan kekesalannya. Padahal dia dulunya bekerja sebagai supir pribadiku, tapi sekarang dia malah jadi arogan hanya karena dirinya seorang hunter rank S. Setelah mengatakan itu, pria parubaya tersebut menggeprek mejanya hingga hancur. Meskipun lagi emosi, Lee Min-sung tak mempermasalahkan sosok yang telah mengalahkan Brookie dan juga menghancurkan Guild Hyena. Karena jika mencari pelakunya menurut Lee Min-sung, hal itu hanya akan membuang-buang waktunya. Sambil memegang biji logam mulia yang bernama Stardust, Lee Min-sung tersenyum jahat sambil berkata, jika bisnis ini berjalan dengan lancar, aku yakin tak ada orang yang akan merendahkanku lagi. Kini panel balik lagi ke Shadow Dungeon. Di sana terlihat Gray yang sangat menikmati kegiatan barunya dengan memburu para goblin. Lalu tiba-tiba muncul pesan dari sistem yang memberitahu kalau jumlah XP yang didapatkan Gray sudah mencapai batasnya. Jadi XP yang berlebihan itu akan ditransfer pada Suho sebanyak 50%. Terkejut mengetahui informasi ini, Suho berkata, "Oi Peru, XP ku baru saja bertambah setelah Gray berburu loh. Apakah sistem saat ayahku leveling juga seperti ini?" Beru membalas, "Oh tentu, My Lord juga begitu. Beliau mendapatkan XP saat Shadow Squad-nya farming." Suho merasa hal ini sama seperti pada game, di mana poin XP yang didapatkan akan dibagikan pada anggota party yang lain. Kemudian pesan dari sistem muncul, Anda telah memenuhi persyaratan. Sekarang Anda berhak mendapatkan quest harian. Setiap hari Anda harus menghabisi 100 goblin, 10 goblin di Kurion, 1 goblin Centurion. Di situ Suho berkata, daily quest ini memintaku untuk menghabisi goblin setiap harinya. Dengan kata lain, aku bisa mendapatkan hadiah setiap harinya dong. Bakal susah juga nih kalau mencari mereka di area yang luas ini. Aha, di inventory sepertinya aku memiliki sesuatu yang menarik nih. Ya, trompet tahun baru ini kayaknya bisa memanggil para goblin itu. Tanpa pikir panjang, MC kita meniup trompet horn flute. Dan gak menunggu waktu lama, segerombolan goblin mulai berdatangan. Menanggapi ini, Suho tersenyum sambil mengepalkan bogem dan bersiap cosplay badak Mobile Legend. Jebluk, jebluk, jebluk. Ya seperti itulah bunyinya, kalian bayangkan sendirilah. Dalam gumamnya, Suho berkata, apa ini? Mana ada kesenangan mengalahkan goblin yang jumlahnya sedikit. Gokil, belagu bener nih MC. Dengan pemikiran itu, Suho pun meniup trompet beberapa kali, sehingga di hadapannya sudah ada bejibun lawan yang siap menganu Suho. Habis cosplay badang, kini Suho malah cosplay Katak Beezer. Cuma bedanya si Katak lari ke Kamboja, kalau Suho auto gas gak pakai dongeng. Di sini Suho juga berpikir logis. Dia membangkitkan beberapa goblin yang telah dikalahkan. Arise. Kini Gray dan pasukan goblin bayangan yang baru ikut membantu. Bahkan gokilnya, Beru kecil tak mau jadi beban dan ikut bertarung bersama. Hurra! Ya karena ini pertarungan melawan Kroco, panelnya nggak banyak-banyak bre, jadi gitu doang. Yang dimana dari pertarungan gampang itu, daily quest harian Suho langsung kelar. Sementara itu Gray tertunduk lemas di tanah. Dia kelelahan karena sudah 3 jam gelut tanpa henti. Di satu sisi Suho merasa ada suatu kejanggalan yang disengaja oleh sistem, yang dimana sistem terus menghitung hasil buruan Suho meskipun telah mencapai targetnya. Dengan gembira Suho berkata, aku tahu pasti ada rahasia di balik daily quest ini. Jadi minasan, mari kita temukan bersama-sama. Sontak saja saat mendengar kata-kata horor itu, Gray kaget sampai pingsan. Untungnya sebelum mereka melakukan perburuan lagi, sistem mengkonfirmasi bahwa hidden quest telah diselesaikan. Tentunya Suho makin senang dong mendapatkan hadiah dari sistem tanpa melakukan apapun. Dari daily quest dan hidden quest, Suho mendapatkan yang pertama, status recovery. Yang kedua, penambahan poin 3 biji. Yang ketiga, memilih antara Blazed Random Box atau Curse Random Box. Tanpa menghemat, Suho langsung memakai semua hadiah dari sistem.
Saat hadiah pertama digunakan, dalam sekejap tubuh Suho segar bugar, seperti layaknya kuli yang sudah minum kopi dan makan gorengan. Lalu hadiah kedua masih disimpan Suho. Mungkin beliau masih dilema mau ditambahkan ke strength atau intelligence. Kemudian hadiah yang terakhir, Suho harus memilih salah satu dari 2 random box, di mana Blessed Random Box isinya item yang diinginkan oleh player, sedangkan Curse Random Box berisi item yang diperlukan oleh player. Sejenak Suho diam mikir karena beliau tidak mau menyesal saat memilih salah satu dari box itu. Dan pilihan Suho saat itu adalah Curse Random Box. Dalam box yang dipilih Suho, beliau mendapatkan Vulcan Horn. Item ini adalah Godless atau sarung tinju yang terbuat dari tanduk vulkan. Jika Suho menggunakannya, maka physical damage serangannya akan meningkat 30%. Dan sarung tinju ini memiliki pasif yang sangat unik bre, yaitu semakin banyak jiwa iblis yang dikalahkan, maka Vulcan Horn ini akan semakin OP. Suho berkata, "Sugoi, ya inilah item yang kubutuhkan karena aku tidak mungkin terus mengandalkan Shadow Squadku menjadi sarung tinju setiap saat. Setelah kupakai, ternyata item ini cukup berat ya. Kalau begitu, akan kugunakan seluruh poin statku pada strength." Setelah menambahkan stats poinnya ke strength, Suho merasa item ini sudah nyaman dipakai. Di situ dalam benaknya Suho berniat memburu para iblis atau demon agar sarung tinjunya bisa lebih overpower lagi. Tapi tiba-tiba pesan dari sistem muncul yang bertuliskan, "Kesetiaan rekan Anda yang bernama Gray telah berubah. Dari yang awalnya menghormati Anda, kini dia sangat ketakutan kepada Anda." Lantas Beru berkata, "Monarch muda, Gray bukanlah Shadow Squad dengan stamina tanpa batas, jadi jangan memaksanya kerja rodi dong." Suho membalas, "Kau betul Beru. Baiklah, hari ini kita istirahat dulu, Gray." Setelah mengatakan itu, Suho ditemenin Beru keluar dari Shadow Dungeon.